Sore, selamat sore kakak. Baik. Kak Sinyo, terkait kabar yang mungkin saat ini sedang menjadi perbincangan banyak orang, ini terkait kabar dari Mas Agus yang sudah 25 tahun pergi meninggalkan rumah dan akhirnya bisa kembali pulang ke keluarganya. Kak Sinyo Ya, sebagai orang yang bisa dikatakan turut berjasa ya Kak ya. Ini Kak Sinyo gimana sih amin. ceritanya awalnya kok bisa ketemu sama Mas Agus? Oh ya, revisi sebenarnya bukan 25 tahun ya. Mhm. Jadi Mas Agus itu kelahiran tahun 84 Hmm. dan waktu itu kabur dari rumah waktu usia sekitar 7 tahun, kelas 1 Hmm. SD, terus pulang kemarin tanggal 25 2023. Jadi bisa udah lebih dari 30 tahun ya. 31 mungkin 32 tahun. Oke. Kemudian Kak Sinyo awal mulanya kok bisa menemukan keberadaan Mas Agus ini seperti apa Kak Sinyo? Awalnya karena memang Sinyo itu berkecimpung di dunia apa ya, memang udah masuk di relawan ODGJ jalanan kan udah 3 tahun. Hmm. Jadi untuk sekarang kan lebih ke laporan. Kalau dulu awal-awal mungkin hunting ya, kalau sekarang laporan. Jadi memang ada laporan dari Mas Tri, itu salah satu pedagang di pasar, karena beliau memang mengabarkan, Mbak Sinyo bisa bantu nggak ini untuk evakuasi ODGJ yang ada di pasar kami, Pasar Kepek, Jalan Imogiri, Bantul, kan gitu. Kondisinya soalnya sakit, karena kita bingung gimana harus membawa dia periksa kemana karena secara kan nggak punya identitas. Ya. Awalnya dari situ, terus waktu itu memang Sinyo belum bisa ke sana karena posisi masih di Kebumen. Hmm. Terus hari berikutnya baru Sinyo samperin ke sana dan alhamdulillah Puskesmas daerah Pleret itu bisa menerima Mas Agus untuk apa berobat di sana meskipun ya alhamdulillah ada jasa dari salah satu ibu di pasar itu yang kenal ibu petugas di Puskesmas. Dan itu awalnya karena apa sih kena paku terus karena pola makan yang tidak ada yang ngontrol gula darahnya tinggi. Jadi semakin membengkak dan lukanya itu basah terus. Jadi berapa hari sekali Sinyo ke sana untuk bersihin luka sama ganti perbannya, gantian sama ibu-ibu di pasar. Baik, Kak Sinyo, berarti selama ini sebelum akhirnya Mas Agus ini diantarkan pulang ke pihak keluarga, berarti yang merawat Mas Agus ini adalah selama ini dari ibu-ibu pedagang di pasar yang berada di Iya, Bandung itu ya Kak Sinyo ya? bahkan dari kecil, Mas. Bahkan Bahkan itu dari... dari kecil. Karena waktu itu datang Mas Agus itu masih bawa truk di apa sih? Ditarik gitu, mainan anak gitu ya. kecil, mainan anak kecil. Itu anak usia segitu, anak siapa kan mereka juga bingung. Cuman terus ya memang inisiatif, mungkin ada yang bantu mandiin lah, yang ngasih makan. Alhamdulillah, keluarga di Pasar Kepek luar biasa. Mereka baik-baik dan sangat sayang sama Agus. Makanya kemarin yang rencana kita cuman mau Sinyo sama mungkin salah satu perwakilan, jadi akhirnya hampir semua warga pasar ikut karena mereka semua nangis, keberatan kalau Agus dibawa. Kan Hmm. gitu. Karena sudah ada ikatan mungkin ya, Kak Sinyo ya, karena sudah berapa tahun sih Kak Sinyo keberadaan Mas Agus di pasar tersebut? Mas Agus di pasar itu udah berapa ya? Ya hampir 30 tahunan karena kalau yang sepuh-sepuh dulu kan udah ada yang meninggal. Kalau kemarin sempat ngobrol sama Ibu Sar itu, Ibu Sar jualan di situ udah 25 tahun dan Hmm. Agus di situ udah berapa tahun Hmm. gitu. Jadi sekitar 30 tahunan di pasar Oke, itu. sekitar hampir udah puluhan tahun juga ya Kak Sinyo ya. Iya, iya. Baik, Kak Sinyo, mungkin juga bisa diceritakan Kak, bagaimana awalnya Kak Sinyo dan juga teman-teman akhirnya bisa menemukan pihak keluarga Mas Agus yang berada di Klaten. Oh ya. Jadi untuk video pertama kita upload dan kita memang tidak banyak mendapatkan keterangan dari Mas Agus. Hmm. Cuman ada nama yang selalu Mas Agus sebut dari kecil itu bahwa ibunya namanya Mini, kakaknya namanya Damar. Kadang kakak, kadang ayah kayak gitu kan. Cuma dua nama itu toh. Dan kalau ditanya rumahnya itu Klepu-Klepu. Makanya dulu sempat kita berpikir bahwa Mas Agus berasal dari Gunung Kidul, Hmm. Wonosari, Klepu kan gitu. Makanya
Dan memang karena keterangannya tidak bisa, ini kayaknya kurang lengkap, makanya sengaja Sinyo upload itu di beberapa grup di Facebook, Hmm. upload fotonya. Jadi kita cuma berharap dari ada yang mengenali wajahnya dan ciri fisiknya. Hmm. Uploadan ketiga masih belum ada. Uploadan satu, dua, uploadan ketiga itu ada, alhamdulillah ada beberapa nomor yang menghubungi Sinyo dengan minta, Mbak tolong dicek ciri fisiknya, di bawah lutut ada bekas luka enggak, sama ada pitak di kepala, sama giginya pada gigis. Cuman Hmm. giginya kan udah habis sekarang ya, udah ompong, banyak yang ompong, luka di bawah lutut masih ada, kalau di pitak di kepala kelihatan samar, karena kan udah berapa puluh tahun ya, dari kecil sampai sekian. Dan yang bikin yakin lagi itu kemarin malam sebelum kita Hmm. nganter, itu bahwa Pak Yainal itu bercerita bahwa Mas Agus dulu kaburnya karena mau disunat. Hmm. Nah, kita nanya ke Ibu Haji, Ibu yang dari kecil mandiin Mas Agus, apakah benar Mas Agus belum sunat? Iya, memang belum. Untuk lebih yakinnya lagi, saya minta teman-teman kayak Mas Tri, Mas Atemo, minta tolong sekarang dicek. Hmm. Karena kalau mungkin yang ODGJ, Sinyo langsung ngecek sendiri nggak masalah. Tapi Mas Agus itu kan saya bilang Mas Agus bukan ODGJ, jadi Hmm. lebih ke OT ya. Ya. Jadi masih ada rasa malu. Jadi untuk teman cowok yang Sinyo suruh cek dan memang benar belum sunat, Mas Agus sendiri ditanya juga nggak mau sunat, Hmm. takut sakit. Jadi alhamdulillah kita semakin yakin bahwa ya Allah akhirnya Mas Agus dikenali kan gitu. Ya. Dari ciri-ciri fisik yang mungkin disampaikan dari pihak keluarga dan dari dicocokkan dengan yang ditemukan dari pihak Kak Sinyo berarti memang dapat dipastikan bahwa hampir 100% bahwa Ya ini adalah cocok sembilan puluh adalah Mas sembilan Agus persen, ya. Iya fix 99%. Baik, Kak Cinyo. Kemudian akhirnya setelah semuanya setelah dicocokkan ternyata memang match dan akhirnya Kak Sinyo bersedia untuk mengantarkan Mas Agus ke Klaten ini untuk bertemu dengan Ya pihak. langsung hari itu juga. Gimana ceritanya, Kemarin Kak Sinyo? itu kemarin kan malam baru ada telepon dari Pak Kani, dari Pak Yaenal, ada juga dari Pak Slamet, tetangga-tetangga sama kerabat Mas Agus. Terus paginya Sinyo minta tolong ke warga pasar, minta tolong dicek untuk bekas lukanya. Kebetulan kan waktunya kontrol luka juga, jadi langsung ternyata oh udah fix, udah fix, udah fix. Ya udah langsung nyari armada, kita langsung berangkat aja. Yang sebelumnya janjiannya Sabtu ya. Cuman kalau sekarang udah dikenali, kenapa harus Sabtu kan Hmm. gitu. Langsung, ya udah yuk berangkat sekarang. Nunggu ibu-ibu pasar selesai jualan, sholat zuhur, kita berangkat. Baik, baik Kak Alhamdulillah Sinyo luar dari biasa. Kak ini terkait pemulangan Mas Agus kepada pihak keluarganya setelah puluhan tahun terpisah. Ini ada salah satu cerita yang mungkin cukup menarik, yakni di mana ternyata bukan hanya Kak Sinyo yang mengantar pulang Mas Agus, tapi juga para pedagang pasar ya Kak Sinyo ya. Iya, Dan keluarga bahkan pasar ketek. katanya Mas Agus pun juga saat ditinggal tidak mau ini untuk Tidak ditinggal atau berpisah dengan para mau. pedagang. Seperti Iya, apa nih Kak? nggak mau. Jadi memang kita, aduh, ibu-ibu pasar juga berat. Bahkan waktu Sinyo bawa juga banyak yang nangis kan di pasar itu banyak yang nangis karena mereka memang udah merasa ini keluarga kita. Hmm. Jadi Mbak Sinyo, Mas Agus itu bukan nggak punya keluarga loh. Mungkin kalau Mbak Sinyo keluarganya cuma dua, tiga atau empat yang seisi rumah, tapi Mas Agus itu 150 di satu keluarga. Jadi keluarga pasar ketek. Sampai ya Allah berat juga kan. Terus waktu Mas Agus kita tinggal ke sana nggak mau, akhirnya kita ambil inisiatif, ya udah, yang dua mobil keluar dulu, Sinyo ditinggal di situ. Jadi Hmm. udahlah, aku nemenin Mas Agus dulu sampai bisa tenang, nunggu sepi, baru Sinyo rayu-rayu lagi. Ya meskipun berat, akhirnya ya tak tinggal kemarin. Tapi ibu-ibu pasar kan yang lain udah pada pulang, Sinyo ditinggal di situ dulu. Baik, Kak Sinyo ini setelah Mas Agus akhirnya bisa berkumpul lagi dengan pihak keluarga dan pihak keluarga pun akhirnya merasakan kebahagiaan dan ketenangan akhirnya sang anak yang sudah puluhan tahun dinanti akhirnya pulang Ya. juga. Ini sekarang terkait kondisi Mas Agus. Kedepannya Kak Sinyo harapannya seperti apa sih Kak Sinyo untuk Mas Agus? eh, kita sangat berharap untuk ke depan Mas Agus ya jauh lebih sehat, sehat dan lebih sehat lagi. Ya. Jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Hmm. Karena kalau untuk masalah kejiwaan,
Sinyo sih yakin tidak ada masalah karena apa ya? Seumuran anak 7 tahun hidup di jalanan sendirian dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, tidak sekolah. Jadi wajar kata kasarnya dalam tanda kutip agak plonga-plongo. Tapi Hmm. Mas Agus itu pendiam, pinter dan apa ya? Dia suka utak-utik, bikin apa, benerin apa kayak gitu. Cuman memang anteng dan Hmm. tidak pernah bikin masalah di pasar. Hmm. Cuman masalahnya cuma satu, untuk luka di kaki aja. Jadi insya Allah kemarin kita udah titipin ke Ibu Bidan ya petugas dari Puskesmas di wilayah setempat Hmm. bahwa untuk pengobatan nanti diteruskan di Klaten. Terima kasih Kak Sinyo untuk waktu dan ceritanya terkait kisah Mas Sama-sama. Agus. Ya, Baik, terima kasih Kak Sinyo. sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.